Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mencoba untuk membandingkan perletakan jepit dan sendi pada analisa sebuah gudang. Ini adalah permodelan gudang, tapi fungsinya ini sebenarnya untuk kantor, cuma bentuknya mirip gudang. Gudang dengan bentang yang relatif kecil, yaitu 8 meter bentangnya, jarak antar portal 3 meteran. Untuk model ini, beban mati, beban hidup, dan beban angin sudah dimasukkan. Dan beban dindingnya untuk slub-slub juga sudah dimasukkan. Sekarang kita tinggal ngecek. Coba kita cek dulu apakah beban-bebannya sudah benar-benar masuk. Kita cek beban slub dulu. Display show load assigned frame. Oke. Nah, ini beban-beban slub sudah masuk. Oke, sudah. Sekarang kita cek beban mati untuk atap. Display show load assigned area. That kita klik uniform load to frame values. All. Oke. Ini juga sudah masuk ya. 0,67 kN per meter persegi, atau dalam kilometer 68 kg per meter persegi. Untuk model ini menggunakan penutup atap genteng ya. Jadi 68 ini genteng plus plafon. Sekarang kita cek beban hidup. Ini beban hidupnya 24,47 kg per meter persegi, atau dalam kilonewton sebesar 0,24 kN per meter persegi. Ini sesuai dengan SNI. Oke, sekarang kita cek beban angin. Oke, nah ini kontur ya, beban angin konturnya. Sekarang kita cek koefisiennya. Wind blast coefficient values. Nah, koefisiennya sudah masuk semua. Koefisien ini berdasarkan SNI ya, sesuai dengan SNI. Untuk cara pembebanan sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi kita tinggal ngecek struktur. Oke. Setelah beban-beban masuk, kita cek profilnya. Untuk slope kita pakai slope 1530 ya, 1530. Sedangkan untuk kolom pedestal pakai 30-30. Untuk kolom baja dan kuda-kudanya kita pakai WF 150. Ini bracing, ada bracing, dan cording pakai profil CMP C125. Oke. Setelah kita cek beban dan profil, kita analisa. Analysis run now.
Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, sekarang kita cek struktur. Cek verify all member space. Semua frame aman. Pada saat kita menggunakan peletakan jepit, profil WF 150 untuk kuda-kuda dan kolom semuanya aman. Oke, sekarang kita cek momennya ya. Ini akibat 1,2D plus 1,6L. Kita cek rasionya. Oke, ini rasionya ya. Oke. Semua aman. Kita cek momen. (1,2D plus 1,6L). Cek momen 33. Nah, momen 33 ya. Kita klik ini ya. Untuk momen kolom 13,55 ya. Yang atas, sedangkan yang bawah 10,17. Nah, untuk 10,17 ini nantinya untuk menghitung angkur 10,17 ini nanti untuk menghitung besar dan jumlah angkur. Nah, kita perhatikan ya. Kita catat nanti untuk perbandingan. Momen atas 13,55, momen kolom bawah 10,17. Dan untuk kuda-kudanya 15,77. Oke. Pada posisi ini semua profil aman. Kita lihat diagram momennya ya, kita perhatikan ya. Momen nolnya hampir di tengah. Oke, sekarang kita mencoba analisa dengan perletakan sendi. Oke, kita lepas kuncinya, kita buka. Oke. Objek ini kita satukan. Kita lihat semua view, set 3D view. Oke. Nah, ini kita pilih semua ya perletakannya. Kita ganti sendi. Oke. Coba kita cek. Nah, semua sudah berubah sendi. Sekarang kita analisa. Run analysis, run now.
Oke, kita cek struktur. Oke, kita cek verifikasi. Nah, di sini ada 12 batang yang gagal ya. Kita cek posisi yang gagal itu. Ternyata pada kolom-kolom ini, pada kolom-kolom bagian tengah ini ada 12 batang. Nah, ini bedanya ya teman-teman. Pada saat kita memakai perletakan jepit, semua frame aman. Sedangkan untuk perletakan sendi, kolom-kolomnya gagal. Sekarang kita coba lihat momennya. Nah, ini momennya lebih besar ya. Kalau kita pakai sendi, momen di sini pertemuan kuda-kuda kolom ini lebih besar ya. Momennya lebih besar. Sedangkan kalau kita tutup sendi, kita akan irit di angkur, karena momen pada angkur kecil sekali. Coba dicoba, momen di angkur hanya 1,09 ya kilonewton meter, ini kecil sekali. Kita akan irit di angkur dan pondasi. Coba kita cek pondasinya. Nah, kita klik join reaksi ya. Kita coba tampilkan untuk D plus R nya ya. Nah, ini yang ada hanya gaya-gayanya saja, momennya nol semua ya. Momennya nol semua. Coba kita ganti ke kilogram. Ini 6.630 ini ya. Terbesar. Semua momennya nol, jadi kita tidak memperhitungkan momen untuk menghitung pondasi apabila perletakannya sendi, kecuali memang pondasinya diperdalam ya, sehingga ada momen guling. Tapi untuk ini kita tidak memperhitungkan momennya, momennya tidak muncul ini. Momen akibat analisa tidak muncul ya. Ini kita irit di pondasi, momennya nggak muncul. Jadi jika kita menggunakan stros yang lebih dari satu ya, atau menggunakan stros, kita tinggal mencari F3 nya saja. Kita bagi dengan daya dukungnya, ketemunya berapa stros ya. Tapi kalau ada momen, kita perhitungkan momen juga. Oke. Kalau untuk sendi berarti kita akan hemat di pondasi dan angkur ya. Tapi kita tidak hemat di profil ini. Ini profilnya nggak masuk ini. Profilnya nggak masuk. Coba kita cek sekali lagi momennya ya. Satu 2D 1,6R M33. Nah, momen pertemuannya kuda-kuda kolom besar, lebih besar dari yang jepit. Dengan momen di angker kecil sekali, momen di perletakan 0. Oke. Sekarang kita rubah lagi ke jepit ya teman-teman. Bagaimana cara ngatasi ini supaya aman? Ngatasi profil yang tidak aman, bisa kita perbesar profilnya ya. Untuk sementara cara yang pertama kita perbesar profilnya.
Untuk kolom bisa kita perbesar profilnya. Coba kita ganti profil ke 200. Kita ganti ke 200. Ini kolomnya 200. Sekarang kita coba analisa. Oke, sekarang cek struktur. Kita sembunyikan dulu ya platnya ini. Nah, kita verifikasi, verify all members. Nah, semua frame aman. Untuk kolom-kolomnya tapi kita ganti WF 200. Itu cara yang pertama ya. Cara yang pertama kita ganti 200. Sekarang kita coba cara yang berikutnya. Kita buka kuncinya, kita kembalikan ke WF 150 ya. Nah, setelah kita kembalikan ke 150, kalau memang mungkin slope-nya dinaikkan, coba kita naikkan selama nanti tidak mempengaruhi lantai ya, arsitekturnya ya. Ini bisa coba kita naikkan karena untuk mengurangi ketinggian ya, mengurangi ketinggian. Coba slope-nya kita naikkan. Kita naikkan slope-nya. Ini cara yang kedua. Tetap kita pakai kolom 150 tapi kita coba solusi yang kedua. Slope-nya kita naikkan. Edit, move, kita coba naikkan 30 cm ya. 0,3. Slope sudah naik, kita cek semua slope naik. Nah, semua slope sudah naik. Sekarang kita running.
Oke, sekarang kita cek struktur. Kita cek verifikasi. Oh, aman. Ternyata dengan menaikkan posisi stroke semua aman, meskipun profilnya tidak diganti. Kita cek momennya juga. Nah, meskipun momennya lebih besar dari tadi ya, cuma ini aman. Momen pada angker juga kecil sekali. Jadi pada saat kita memakai perletakan sendi, berarti kita harus mengubah ya struktur awal, dicari yang sesuai supaya profil kita atau struktur kita lebih hemat. Oke, sekarang kita cek ke jepit lagi ya. Coba kita cek ke perletakan jepit. Untuk momen ini lebih besar tapi aman, ini bisa disesuaikan dengan SNI ya, bisa disesuaikan dengan SNI. Kita coba cek. Nah, ini. Betul. Nah, ini rumus-rumus yang ada pada kode AISC ini ya, semua sudah aman ya. Ini mirip dengan SNI kita ini. Coba teman-teman bisa dicek ya dengan SNI kita ya, terutama pada momen kapasitas ini. Momen kapasitas ini yang membedakan kan pada momen kapasitas ini dengan sebelum kita naikkan slope-nya dan yang sekarang ya. Ini momen kapasitasnya, yang ini berpengaruh pada ketinggian sama perletakan, posisi perletakan juga ya. Ini momen kapasitasnya ini yang membedakan ini. Oke. Untuk yang slope-nya tadi terletak di bawah yang belum kita naikkan, itu momen kapasitasnya berbeda ya. Bisa dicek nanti ya teman-teman. Makanya pada saat slope-nya ini di bawah, posisinya tidak aman. Oke, kita ulangi ya. Ini kita akan hemat di anker dan pondasi ya, karena pondasi tidak menerima momen. Tapi kita tidak bisa mengabaikan situasi lapangan ya, karena ini hanya sekedar pendekatan ya, kemungkinan juga momen bisa terjadi. Oke, sekarang kita cek apabila pakai jepit, kita kembali ke jepit ya. Posisi slope tetap di atas ya. Kita coba jepit. Oke, kita analisa.
Oke, kita cek struktur, cek verifikasi. Oke, semua aman. Sekarang kita bandingkan momennya. Nah, ini momennya. Momen pada peletakan jepit pertemuan antara balok antara kuda-kuda dan kolom ini lebih kecil dari peletakan sendi. Tetapi momen pada angkur nantinya untuk menghitung angkur ini besar ini. Jadi angkur yang dibutuhkan untuk peletakan jepit lebih besar dari angkur yang dibutuhkan pada saat peletakan sendi. Selisihnya 5 kali lipat tadi ya. Momennya kan 2 koma, sekarang 10 koma. Ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Sekarang kita cek join reaksi. Nanti di plus F. Ya, pada fondasi ya, kita harus memperhitungkan momen yang terjadi baik momen arah X maupun arah Y. Kalau kita ganti ke kilo, nah ini teman-teman. Nah, untuk gedung ini relatif kecil momennya ya, relatif kecil ya. Nah, sekitar 1000-an ya, 1000-an, nggak begitu besar ya. Tapi untuk mungkin bentang-bentang yang lebih besar, momen yang muncul akan lebih besar, juga perlu dipertimbangkan. Meskipun kecil, tapi tetap harus diperhitungkan dalam menentukan fondasi. Oke teman-teman, itulah perbandingan ya antara peletakan jepit dan peletakan sendi pada analisa gudang. Analisa ini sebagai pendekatan, bukan perlakuan struktur yang sebenarnya. Ini pendekatan. Kita sesuaikan juga dengan bangunan-bangunan yang sudah berdiri, itu juga kita pertimbangkan ya dalam menentukan struktur, dalam mengambil keputusan ya. Meskipun dalam sendi itu momennya momen fondasi 0, kita juga harus memperhitungkan momennya juga ya. Misalkan kita pakai plat setempat dikali 1 meter misalnya, berarti kita harus memperhitungkan momen gulingnya juga ya, momen yang terjadi. Meskipun di analisa 0, tapi jika kita menggunakan misalkan plat setempat dengan galian tertentu, berarti ada kemungkinan guling di situ. Itu harus kita pertimbangkan. Demikian teman-teman. Mungkin jika ada saran atau masukan supaya lebih bagus lagi, sangat saya harapkan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.